Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membaca di dalam Mazmur pasal 18 ayat 29 sampai 30. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Nah, ada seekor katak telah berbulan-bulan terperangkap dalam sebuah lubang. Berkali-kali ia mencoba melompat setinggi-tingginya agar bisa keluar dari lubang itu, tetapi usahanya selalu gagal. Akhirnya katak itu menyerah dan bertahan hidup dengan meminum air hujan serta memakan serangga-serangga kecil yang masuk ke dalam lubang tersebut. Suatu kali seekor katak yang lain terperosok di lubang yang sama. Katak yang baru ini pun mencoba keluar dengan melompat setinggi-tingginya. Katak yang sudah lama berada di sana terkekeh melihatnya dan berkata, "Percuma saja kawan, lebih baik simpan tenagamu supaya kau bisa bertahan hidup lama di tempat ini." Namun si katak baru tetap saja meneruskan usahanya. Hari demi hari katak itu terus melompat. Sering saat ia melompat, ia mendapatkan serangga yang terbang di atas lubang dengan menjulurkan lidahnya yang panjang. Hingga suatu hari katak yang baru berkata pada katak yang lama yang sedang duduk diam melihat gerak-geriknya, "Hai kawan, lihat, hari ini aku akan keluar dari lubang ini. Kakiku sudah bertambah kuat karena berlatih melompat setiap hari, dan aku punya cukup tenaga dari banyaknya serangga yang aku makan." Katak baru itu pun mengambil posisi dan melompat sangat tinggi. Seperti terbang, katak baru itu berhasil keluar dari lubang menuju kebebasan. Nah, sebagian dari kita mungkin merasa kita sedang terjebak dalam sebuah lubang atau ruang sempit dengan tembok yang menjulang begitu tinggi. Hidup kita mengalami stagnasi dan seolah tidak berdaya. Tembok tinggi itu bisa bernama kegagalan, kemiskinan, hutang, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan melempati tembok-tembok keterbatasan tersebut. Tembok tinggi itu bisa bernama tembok kemiskinan, tembok pas-pasan, tembok hutang, tembok masalah, dan lain sebagainya. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan jalan melompati tembok-tembok keterbatasan tersebut. Namun untuk melakukan lompatan besar, kita butuh kekuatan yang besar juga. Dan kalau kita menjadikan kegagalan sebagai patokan, justru akan melemahkan semangat dan membuat kita tidak berani mencoba lagi. Ubahlah saat ini pola pikir kita dengan tidak mengandalkan diri sendiri atau kekuatan kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan atau Roh Kudus. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk melompat lebih tinggi dan bebas dari semua tembok-tembok keterbatasan yang mengelilingi kita selama ini. Nah, dibutuhkan lompatan yang besar untuk bisa keluar dari tembok-tembok keterbatasan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini tembok-tembok keterbatasan apa yang Anda rasakan dalam hidup Anda? Dan apa saja yang membuat Anda seakan-akan gagal untuk membuat lompatan yang besar? Mulai saat ini, ubah cara berpikir kita, dan kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan atau Roh Kudus. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, mulai hari ini kami akan menjadikan Roh Kudus sebagai satu-satunya yang kami andalkan. Bukan kemampuan kami, kekuatan kami, atau pengertian kami, tetapi biarkan urapan Roh Kudus yang akan memampukan kami keluar dari tembok keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.